Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di channel IT Movie. Di video kali ini pastinya bakal melanjutkan Donghua yang berjudul Magic Chef Fire or NS part ke-10-nya. Dan yang belum menonton bagian sebelumnya silahkan cek di bawah deskripsi ya. Kita lanjut ke bagian selanjutnya guys. Ternyata itu adalah Bing Lu yang menyuruh Nian Bing untuk ikut bersamanya ke pagoda Dewa Es. Lantas ia pun menyerang Nian Bing dengan serangan esnya. Terlihat Nian Bing terjebak oleh badai es. Tapi ketika Bing Lu menyerangnya, ternyata itu hanyalah hewan pemanggil yang dibuat oleh Miao. Dengan amarahnya, Bing Lu membuat serangan yang membukukan semua daratan. Ia juga membuat badai salju untuk menemukan Nian Bing. Sementara itu Nian Bing menaiki sapi bersama Miao. Hingga akhirnya mereka berdua pun berteduh di sebuah gua yang dipasang penghalang oleh Nian Bing. Kemudian Nian Bing membuat api agar mereka tidak kedinginan. Nian Bing mengatakan bahwa pagoda Dewa Es menginginkan batu Dewi Es yang ada di dalam pisau dapurnya. Miao yang mendengar bahwa ayah dan ibu Nian Bing dihabisi oleh pagoda Dewa Es, ia mengatakan harusnya segera membalas dendam. Nian Bing ingin melakukan itu, tapi kekuatannya belum cukup untuk sekarang. Nian Bing juga menjelaskan bahwa ibunya dari pagoda Dewa Es yang dilarang menikah. Tapi pada akhirnya ayah dan ibunya menikah, dan ketika ia akan menghentikan upacara pewarisan, di saat itulah ibunya mengorbankan dirinya. Ditambah lagi ayahnya juga tumbang akibat melindungi Nian Bing. Ditambah lagi pagoda Dewa Es mengikuti Nian Bing melalui nafas dari pisaunya. Tapi sekarang tidak masalah dikarenakan pisau Nian Bing dimasukkan ke dalam cincin ruang. Dan mereka berdua pun akan segera keluar setelah badai salju ini mereda. Ketika badai mereda, Miao mencoba keluar untuk memeriksa. Lalu ia mengeluarkan sapinya Dandan untuk memeriksa keluar. Namun tiba-tiba saja ketika itu Dandan melarikan diri. Ternyata saat itu muncullah Bing Lu. Ia pun menanyakan di manakah Nian Bing. Pastinya Miao tidak akan memberitahunya. Hingga pada akhirnya Bing Lu menyerang Miao dikarenakan tidak mau memberitahu di manakah Nian Bing. Terlihat Miao juga mengeluarkan peliharaannya untuk menyerang Bing Lu. Dan ketika Miao terjebak oleh serangan Bing Lu, Nian Bing datang tepat waktu untuk menolong Miao. Bing Lu mengatakan dikarenakan Nian Bing tetap keras kepala, tidak mau menyerahkan batu Dewi Es, maka jangan salahkan dirinya jika ia bertindak kejam. Kemudian Bing Lu membuat penjara es di sana dan menyuruh Nian Bing menyerah. Hingga akhirnya Nian Bing tidak punya pilihan lain selain melawan Bing Lu. Terjadilah pertarungan di antara mereka berdua. Akan tetapi Nian Bing ternyata bukan tandingan dari Bing Lu, dan Nian Bing hanya bisa bertahan dari serangan Bing Lu. Ditambah lagi Miao juga membantu serangan diam-diam, tapi itu percuma saja. Bahkan dengan serangan gabungan, Bing Lu masih terlalu kuat. Dan ketika Nian Bing berhasil ditangkap oleh Bing Lu, Nian Bing melemparkan gulungan kepada Miao. Miao pun melemparkan gulungan itu kepada Bing Lu dan berhasil menyerang Bing Lu. Setelah hal itu, Nian Bing dan Miao melarikan diri. Akan tetapi langsung dikejar oleh Bing Lu. Terjadilah kejar-kejaran di antara Nian Bing dan Bing Lu. Mama, kemudian Nian Bing menggunakan kekuatan tangan kiri Dewa Api yang dibantu oleh Miao yang akan menembus penghalang. Akhirnya Bing Lu pun terkena serangan tangan kiri Dewa Api tersebut.
Meski begitu, ternyata Binglu berhasil bangkit kembali. Hingga pada akhirnya Dan pun membawa Miao yang bersikeras untuk membantu Nian Bing. Terlihat Binglu mengeluarkan formasi sihir es yang sangat besar untuk menyerang Nian Bing. Ketika itu Nian Bing mengingat bahwa jurus penakluk dewa ini adalah yang menyerang ibunya waktu itu. Ia pun mengingat juga ketika ayahnya mengorbankan dirinya untuk melindungi Nian Bing. Akhirnya Nian Bing mengeluarkan sihir hitam, yaitu nyanyian kutukan kehidupan. Walau ini mengurangi umurnya sebanyak 5 tahun. Hal itu pun membuat Nian Bing mempunyai kekuatan cendekiawan sihir. Terjadilah kejar-kejaran di antara mereka berdua. Hingga akhirnya Nian Bing sampai di tempat Miao. Kemudian Miao dan Nian Bing pun akan melawan Binglu secara bersama. Setelah hal tersebut, Nian Bing dengan sekuat tenaga melawan Binglu. Dia juga kesal dengan Binglu yang menghina ayahnya. Ditambah lagi, Nian Bing tidak akan menyerah melawan Binglu. Karena Nian Bing masih tetap keras kepala, Binglu akan menunjukkan kekuatan sebenarnya dari pagoda Dewa Es. Ia pun melakukan serangan menggunakan tongkat pendeta Dewi Es. Meski begitu, Nian Bing tetap menolak menyerah. Nian Bing pun menggabungkan elemen sihir es dan apinya, yaitu untuk menyerang Binglu. Namun Nian Bing tetap kalah oleh Binglu. Di saat itulah ayah Miao datang tepat waktu untuk menolong Nian Bing. Dengan hormat, Binglu menyuruh senior untuk pergi agar tidak ikut campur masalah ini. Tapi Tuan Silade mengeluarkan elang saljunya dan menguji apakah Binglu mampu mengalahkan elang saljunya. Terjadilah pertarungan kekuatan di antara elang salju dan juga Binglu. Ternyata elang salju itu berhasil dihabisi oleh Binglu. Akan tetapi Tuan Silade berhasil menyelamatkan hidup elang saljunya. Terlihat Tuan Silade sangat kesal dikarenakan Binglu meremehkan klan Bairen, juga mengancam keselamatan putrinya. Tuan Silade mengatakan orang-orang dari pagoda Dewa Es hanya punya kekuatan menggertak saja, dikarenakan mempunyai kekuatan pendeta Dewi Es. Tuan Silade menyuruh putrinya untuk pergi bersama Nian Bing. Setelah hal tersebut, Tuan Silade menggunakan sihir ilusinya untuk menyerang Binglu, dikarenakan Binglu meremehkan klannya dan juga menyakiti elang saljunya. Ditambah lagi, Binglu menolak melepaskan Miao dan juga Nian Bing. Binglu mengatakan lebih baik ia mati dan pagoda Dewa Es akan tetap berjaya selamanya. Dan ketika Tuan Silade menyerang dengan kekuatan mental, muncullah pendeta Dewi Es di sana. Tuan Silade mengatakan ia harap pendeta Dewi Es bisa mengendalikan orang-orangnya. Akhirnya Tuan Silade pun melepaskan Binglu. Pendeta Dewi Es mengingatkan agar Tuan Silade tidak ikut campur urusannya. Sementara itu terlihat Nian Bing dan Miao sedang menaiki sapi dandan. Terlihat Nian Bing nampaknya tidak sadarkan diri dikarenakan ia kehabisan energi sihir. Kemudian terlihat di lautan kesadaran Nian Bing. Di sana ia pun diserang oleh Binglu. Ditambah lagi ibunya ditawan oleh pendeta Dewi Es. Nian Bing juga dilindungi oleh ayahnya. Hingga akhirnya Nian Bing pun kalah. Namun ia diingatkan oleh Nona Fengnu agar tidak kalah dan harus ingat dengan janji mereka. Hingga akhirnya Nian Bing pun terbangun. Ketika bangun sudah ada Guan Guan dan Miao di sana.
Ketika itu Nian Bing mengatakan bahwa sangat berbahaya jika bepergian dengannya. Dikarenakan Miao menangis, Nian Bing setuju saja Miao mengikuti dirinya. Setelah hal tersebut, Miao menunjukkan daging panggang yang ia buat sendiri. Lantas Miao menunjukkan tempat di mana ia bisa mendapatkan daging ini. Setelah sampai di sana, ia pun mengeluarkan hewan peliharaannya bernama Nana. Lalu musang itu melakukan sesuatu. Tapi ternyata musang itu justru kencing di pohon. Nana的绝技. Diketahui kencing musang itu untuk memancing rusa datang, dan benar saja rusa pun muncul di sana. Dan Nian Bing pun langsung menyerang rusa tersebut. Kemudian Nian Bing mengambil sesuatu dari rusa itu, yang ternyata itu adalah aroma rusa yang sangat berguna ke depannya. 是熊掌，我就做成礼物送给你。 好香啊！ Setelah hal itu, Nian Bing memanggang rusa tersebut dengan bumbu secukupnya. Namun ketika mereka memanggang tersebut, mereka mendengar sesuatu dan muncullah naga bumi di sana. Melihat naga bumi, mereka berdua pun langsung bersembunyi. Terlihat sepertinya Miao ingin menjadikan naga itu sebagai peliharaannya. Ia pun meminta Nian Bing untuk membantunya. 好可爱呀！ Hingga pada akhirnya Nian Bing menggunakan kekuatan esnya untuk melawan naga bumi. Nian Bing diberitahu oleh Miao bahwa naga bumi itu dapat menahan sihir yang berada di bawah tingkat 4. Kemudian Nian Bing pun menyerang naga besi tersebut. Namun ternyata naga bumi itu masih bisa menahannya. Nian Bing diberitahu lagi oleh Miao bahwa naga bumi itu berusia 100 tahun yang bisa menahan sihir di bawah tingkat 6. Hingga pada akhirnya Nian Bing menggunakan serangan gabungan tombak Dewa Es untuk menyerang naga itu. Tapi hal itu belum cukup untuk mengalahkan naga bumi tersebut. Ditambah lagi naga bumi berubah menjadi naga bumi punggung emas dan dapat menahan sihir di bawah tingkat 8. Mengetahui hal itu, mereka berdua pun langsung melarikan diri. Pastinya naga punggung emas pun mengejar mereka berdua. Setelah cukup berlari, Miao mengeluarkan Guan-Guan untuk bertarung melawan naga bumi. Tapi dengan mudah Guan-Guan dikalahkan oleh naga bumi tersebut. Hingga pada akhirnya Nian Bing menggunakan gulungan sihir untuk menyerang naga tersebut. Tapi tetap saja gulungan yang Nian Bing gunakan hanya memperlambat naga saja. Terlihat Nian Bing dan Miao Miao pun dikejar-kejar kembali oleh naga bumi. Ketika mereka berdua terpojok, Miao menggunakan serangan pengejut jiwanya untuk membuat naga bumi tidak sadar. Setelah hal itu, Nian Bing menggunakan bilah matahari sejati untuk melawan naga bumi punggung emas. Namun, secara tiba-tiba saja Tuan Silade melancarkan kekuatannya yang membuat naga bumi berhasil ditaklukkan. Ayah Miao mengatakan bahwa Nian Bing belum bisa menggunakan kekuatan sepenuhnya dari bilah matahari sejati. Ia juga mengingatkan putrinya agar tidak bergaul dengan orang sembarangan. Tuan Silade memberikan syarat, jika Nian Bing bisa mengalahkan elang saljunya, maka ia bisa mengampuni Nian Bing. Kemudian terjadilah pertarungan di antara Nian Bing dan elang salju. Nian Bing pun menggunakan gabungan sihir es dan apinya untuk menyerang. Ketika Nian Bing berhasil menangkap elang salju tersebut dengan kekuatannya, justru ia pun kehabisan energi sihirnya dan langsung saja terjatuh di sana. Dikarenakan ia tidak bisa mengendalikan pusaran badai es dan apinya. Dan di saat Nian Bing akan diserang oleh elang salju, ia berpikir apakah perjalanannya sudah berakhir sampai sini saja.
Oke guys, itu adalah dari Donghua yang berjudul Magic Save Fair ORNS part ke-10-nya. Untuk bahas selanjutnya akan diupdate sepatnya, oke? Dan terima kasih buat kalian yang menonton sampai detik ini dan selalu mensupport channel admin. Sehat-sehat buat kalian semua dan jangan lupa di subscribe agar kalian tidak ketinggalan setiap notif berikutnya. Loncengnya juga dipencet, oke? Agar kalian tidak ketinggalan setiap video baru lainnya. Dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Till next time and bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.